Assalamualaikum Bede, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya percaya bahwa Baraya yang pernah ikutan sekolah dan atau bimbel, maka saya yakin Baraya pernah ikutan IQ test. Nah, sekarang saya minta Baraya untuk berpartisipasi dalam video ini dengan tulis di kolom komentar berapa hasil skor IQ test Baraya waktu di sekolah dulu atau waktu di bimbel dulu. Silahkan tulis di situ. Saya menduga bahwa hasil skor tes IQ Baraya itu adalah di atas 110 atau bahkan mungkin di atas 120 atau beberapa di antara Baraya ada yang sampai tembus 140. Benar gak? Ya, silakan. Tapi kalau misalkan kita cek atau kita komparasikan dengan hasil penelitian dan hasil skor tes IQ di seluruh dunia, maka sesuatu yang janggal akan muncul. Misalkan kita sebutkan ya, hasil tes IQ rata-rata di seluruh dunia menurut Lin dan Becker dari Harvard University dengan penelitian tahun 2023. Tes IQ yang paling tinggi skornya itu adalah Jepang, rata-ratanya 106, dan kemudian Taiwan juga rata-ratanya 106, hampir sama. Kemudian Singapura dan Hong Kong rata-ratanya 105, kemudian Cina 104, Korea Selatan 102, Belarusia dan Finlandia itu 101. Kemudian Liechtenstein juga 101 dan kemudian Jerman dan Belanda itu 100. Nah, Baraya 120 kan? Nah, ini rata-rata di seluruh dunia ternyata adalah Jepang saja yang paling tinggi di seluruh dunia itu adalah 106. Penelitian yang berbeda tahun 2024 menurut International IQ Test menempatkan Korea Selatan sebagai orang dengan rata-rata IQ tertinggi, yaitu 107, kemudian Cina 106, Iran juga 106, Jepang 106 juga, Singapura 106, kemudian Austria, Kanada, Jerman, dan Slovenia, dan serta Mongolia, itu juga masing-masing 102. Nah, dari sini kita menemukan ada sesuatu yang janggal. Ketika di negara-negara yang dinobatkan sebagai negara paling maju dengan IQ paling tinggi di dunia, ternyata tembusnya hanya sekitar 106 dan 107 saja. Bagaimana ketika Baraya justru mendapatkan tes IQ yang jauh lebih tinggi dari itu, padahal Baraya ada di Indonesia dengan sistem pendidikan yang sebenarnya tidak layak dan tidak memadai, dan dengan infrastruktur pendidikan yang juga sebenarnya tidak cukup. Kok bisa kita yang paling tinggi? Nah, ternyata kemudian ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa di Cina, di negara-negara yang sudah maju dan sudah mapan, termasuk juga negara-negara di seluruh Eropa, itu ternyata IQ rata-ratanya cenderung turun dari tahun ke tahun. Sejak tahun 1980-an, IQ rata-rata di seluruh negara-negara maju itu turun. Kok bisa? Apakah dalam hal ini ada titik jenuh IQ, di mana IQ negara-negara yang sudah maju itu sudah ada di puncak kemudian cenderung menurun, sedangkan Indonesia karena belum maju maka IQ-nya masih berkembang terus-terusan sampai ke atas. Ini penting karena ini terkait dengan apa yang akan terjadi di masa depan, termasuk apakah Indonesia bisa mencapai Indonesia 2045 sebagai Indonesia emas karena IQ-nya cenderung naik. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Sebenarnya terlalu riskan untuk mengukur kecerdasan seseorang itu berdasarkan kriteria tertentu. Bahkan masalah yang lebih besarnya lagi adalah kita belum bisa bersepakat tentang apa yang dimaksud dengan kecerdasan. Jadi jangankan terhadap manusia, terhadap hewan aja kita masih kebingungan tentang mana yang lebih cerdas antara kucing dengan anjing. Itu sampai sekarang para ilmuwan masih berdebat. Menurut Baraya mana yang lebih cerdas? Titik tengahnya biasanya diambil ketika bahwa kucing itu lebih cerdas untuk bisa bertahan hidup, bahwa dia memiliki refleks yang baik, bahwa kemampuan kinerja otaknya itu sangat-sangat baik sedemikian sehingga tubuhnya itu bisa menyesuaikan dengan sangat-sangat luar biasa, sehingga walaupun dia tidurnya 20 jam sehari dia tetap bisa mencari mangsa dan kemudian tidur lagi dan sebagainya. Ada juga yang menyebutkan bahwa yang anjing lebih cerdas tetapi dalam komunikasi, dalam kemampuan membangun koneksi, dalam kemampuan untuk berkolaborasi, dalam memahami simbol-simbol, dalam memahami aturan-aturan dan pengertian-pengertian gitu. Ya, ada yang seperti itu. Tapi bahkan dengan upaya kompromi seperti itu pun, kecerdasan di antara dua hewan itu belum jelas gitu. Misalnya maksudnya ketika kucing dianggap cerdas untuk bisa bertahan hidup, kan sebenarnya dia juga memahami simbol-simbol, dia mengerti. Ketika manusia marah itu dia tuh takut. Jadi dia dikasih ikan itu berbeda
sikapnya dengan ketika dia nyolong ikan. Dia nyolong ikan itu gelagapan, ketakutan, panik, lari gitu. Tahu bahwa itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak baik gitu. Yang artinya dalam hal itu dia tuh sebenarnya tahu akan simbol-simbol bahasa, simbol-simbol ekspresi dan sebagainya, dia tuh ngerti gitu. Cuman dia tidak mau melakukan seperti anjing, dalam artian mungkin dia tidak mau ada di bawah otoritas tertentu gitu. Sedangkan anjing dianggap sebagai dia lebih cerdas dalam kemampuan komunikasi dan sebagainya. Ya justru kan kemampuan komunikasi itu adalah kemampuan dia beradaptasi, kemampuan untuk bertahan hidup. Jadi dia juga sebenarnya kemampuan bertahan hidupnya cerdas, yaitu dengan membangun koneksi dan kolaborasi, kan begitu. Jadi pada bagian ini pun sebenarnya membingungkan. Nah, apalagi kecerdasan manusia yang jauh lebih kompleks lagi. Jadi bagaimana ceritanya kecerdasan manusia diukur dengan kriteria tertentu, misalkan tes IQ. Dan kemudian ada pertanyaan, kalau memang tes IQ dalam konteks ini adalah bermasalah, kenapa juga tes IQ menjadi ada? Jadi sebenarnya gini Baraya, sebenarnya kalau kita urutkan secara kronologis, tes IQ itu muncul ketika peradaban manusia itu masih remaja. Ketika teknologi dan ilmu pengetahuan modern itu baru aja muncul gitu. Pada waktu itu ada pikiran bahwa karena manusia itu cerdas, maka pasti ada sesuatu yang bisa digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur kecerdasan itu. Jadi ini adalah frame-frame masyarakat modern gitulah. Sekarang kan kita udah post modern gitu ya. Tapi di zaman dulu tuh masih modern, di mana segala sesuatu itu harus terukur, terstruktur, terdefinisikan, tertakar dan lain sebagainya. Nah, mereka kemudian mulai berpikir bagaimana caranya mengukur kecerdasan. Mereka kemudian mulai berpikir bahwa karena orang-orang Eropa itu menjajah dan orang Asia dan Afrika itu terjajah, maka mereka ngambil kesimpulan di awal, hipotesis di awal, bahwa kecerdasan tertinggi itu pasti milik orang-orang Eropa, kemudian orang-orang Asia Timur, Asia Barat Daya, dan kemudian baru Afrika belakangan gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian mereka juga berpikir kalau misalkan yang IQ-nya tinggi dengan IQ-nya rendah dikawinkan, maka hasilnya akan menjadi tengah-tengah gitu. Makanya diwajibkan orang-orang yang ber-IQ tinggi harus menikah dengan perempuan yang juga ber-IQ tinggi. Diharapkan dengan demikian si anaknya itu menjadi lebih cerdas lagi. Nanti si anak dinikahkan lagi dengan IQ-nya tinggi, maka menjadi lebih cerdas lagi, begitulah. Nah, itulah paham yang disebut sebagai paham eugenika. Paham di mana kecerdasan ditentukan dan diwariskan secara rasial. Dan ini juga sebenarnya adalah pandangan yang dimiliki oleh Adolf Hitler. Sehingga Hitler pada waktu itu bikin sebuah kebijakan bahwa orang Arya harus dinikahkan dengan orang Arya untuk menghasilkan ras unggulan yang paling unggul di antaranya gitu. Ubermans. Ya kurang lebihnya seperti itu. Tetapi kan itu sudah kita ketahui sekarang sebagai pseudoscience gitu. Jadi itu adalah ilmu pengetahuan yang tidak hanya memiliki kewenangan yang rasial, tapi juga memang pseudo gitu. Jadi sebenarnya untuk mengukur kecerdasan ada lebih banyak variabel dan ras bisa diabaikan dalam konteks ini gitu. Nah, maka muncullah kemudian penelitian-penelitian berikutnya, misalkan dari Francis Galton gitu, yang mengukur kecerdasan dengan tekaran yang lebih luas lagi, misalkan genggaman tangan gitu ya, itu bisa dianggap untuk mengukur kecerdasan. Kemudian lingkar kepala diukur, tinggi jidat dan lain sebagainya, itu juga ada yang seperti itu. Nah, tapi kan kemudian itu juga dikritik banyak sekali pihak, sampai akhirnya kita menemukan ada Pak Alfred Binet dan Pak Simpson yang bikin penelitian dan kemudian mengajukan IQ test yang basic-basicnya luar biasanya bisa bertahan sampai sekarang. Nah, tetapi meskipun demikian tetap disajikan sebuah disclaimer bahwa tes IQ yang bagaimanapun itu tidak bisa mengukur kecerdasan orang secara jelas dan detail dan pasti dan akurat dan valid. Gitu, gak bisa. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kecerdasan itu kompleks gitu. Jadi misalkan ya, ada masalah tes IQ bahkan yang paling akurat sekalipun itu tidak bisa memahami, tidak bisa mengukur bias pengalaman. Jadi misalkan gini, bisa nggak ngukur kecerdasan pakai Rubik? Anggaplah bisa. Maka orang yang sudah sering main Rubik dengan orang yang belum pernah main Rubik itu pasti menang yang terbiasa main Rubik. Makanya pengalaman dalam konteks ini itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi pengalaman menentukan IQ. Kan IQ didasarkan pada gift, didasarkan pada bakat gitu. Makanya kalau misalkan dalam tes-tes IQ kan disebutkan dengan IQ 160 ke atas sangat berbakat gitu ya. IQ segini berbakat, IQ segini superior dan sebagainya. Ini kan bakat dari awal gitu, otak, cara kerja. Jadi kalau misalkan pengalaman ternyata bisa mereduksi atau bisa merusak atau bisa mendistrak
hasil tes IQ, maka ini kan sebenarnya juga jadi masalah. Kemudian bias budaya, itu juga menjadi masalah. Kemudian kecerdasan kreatif, kemudian situasi di ruang tes. Kan kecerdasan seseorang yang begitu lama dia miliki kemudian ditentukan oleh situasi di dalam ruang kelas gitu. Kan kita juga nggak tahu dia lagi diputusin pacarnya gitu, dia juga nggak tahu lagi apa gitu kan. Nah itu tes IQ di situ itu juga jadi bermasalah. Kemudian kecerdasan praktis, kecerdasan praktikal itu tidak bisa dites oleh tes IQ. Dan kemudian kecerdasan emosi lebih tidak bisa ditakar lagi. Makanya kalau misalkan dalam berbagai penelitian, berbagai jurnal dan di buku-buku dijelaskan orang yang ranking 1 itu biasanya kecerdasan praktis dan kecerdasan emosinya gagal. Makanya ketika dia masuk ke pengalaman real, nyata, itu ternyata kalah dibandingkan dengan orang yang nilainya rata-rata, kan begitu ya. Begitupun tes IQ yang nilainya tinggi-tinggi itu biasanya nggak jadi apa-apa, sedikit sekali gitu. Yang jadi apa-apa tuh yang pertengahan. Nah, artinya apa? Artinya dalam hal ini juga tes IQ itu bermasalah. Nah, kemudian muncullah sebuah etika di barat itu bahwa untuk bikin tes IQ, maka satu, jangan jadikan dia sebagai satu-satunya variabel, satu-satunya pedoman untuk menakar sesuatu. Yang kedua adalah tes IQ hanya digunakan untuk satu profesi yang spesifik atau satu keahlian yang spesifik saja. Jadi misalkan dokter bedah, itu kan butuh keahlian tuh yang sangat-sangat spesifik. Itu butuh tes IQ. Atau jadi pilot, itu butuh tes IQ karena kemampuannya spesifik gitu. Nah, di Indonesia ada masalah-masalah besar terkait dengan hal itu. Masalah yang pertama itu adalah tes IQ justru digunakan misalkan ya untuk menakar apakah seorang anak itu layak masuk jurusan IPA atau IPS atau bahasa. Itu kocak banget, itu kacau banget. Itu salah satu hal yang sangat membunuh karakter anak-anak kita. Itu bahaya, Baraya. Jadi kan gini, IPS itu ruang lingkupnya luas sekali dan kecerdasan yang berhubungan dengan IPS itu luas sekali. IPA juga sama seperti itu. Tapi untuk tahu bahwa saya itu bakatnya IPA atau IPS hanya ditentukan oleh tes IQ. Ini kacau luar biasa. Kalau misalkan saya mungkin nuntut, saya sebenarnya pengen nuntut kepada pemerintah kenapa nggak bikin regulasi soal tes IQ ini gitu. IPA dan IPS. Jadi banyak emak-emak kita juga yang berpikir, nah anak saya itu sebenarnya tuh jago IPS, tapi kok bisa masuk IPA ya? Oh berarti saya yang salah selama ini. Ibu yang sudah mengenal anaknya selama belasan tahun, akhirnya kacau, rusak pikirannya, dan akhirnya mengalah oleh tes IQ yang cuma sekali. Gitu kan? Dan begitupun hal yang sebaliknya gitu. Ya kan? Dan yang lebih buruk lagi adalah tes IQ di Indonesia cenderung untuk menghasilkan self-diagnosis yang berlebihan. Jadi diri, oh saya ternyata introvert, oh saya ternyata ekstrovert, oh saya ternyata otak kanan, oh saya ternyata IQ-nya segini, dan lain sebagainya. Itu bahaya sebenarnya, Baraya. Jadi orang mengidentifikasi diri dengan tes dan kemudian dia salah. Self-diagnosis itu salah. Karena gini, karena kita itu berpikir tentang sesuatu itu dimulai dari kita mengidentifikasi diri kita sendiri gitu kan. Nah, kalau mengidentifikasi dirinya ternyata oleh sendiri, bukan oleh orang yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, itu kan bisa kacau. Oh saya tuh ternyata gini, ya wajar saya gini. Oh saya gitu, ya oh berarti saya tuh gitu. Itu banyak orang-orang yang akhirnya gagal untuk menemukan cara belajar yang efektif, gagal untuk menemukan cara bergaul yang baik. Ketika misalkan dia introvert, dia nggak bisa gaul, dia nggak ngerti cara gaul, asosial misalkan dia asosial. Seharusnya kan ya bikin pembelajaran supaya dia setidaknya bisa beradaptasi gitu. Tapi yang dilakukan tidak. Karena ada tes IQ, akhirnya dia menyebutkan, oh ternyata saya adalah Sigma male. Gitu kan. Jadi sekarang di mana-mana Sigma male. Jadi cowok yang pendiam, cowok yang gak bisa gaul, cowok yang apa, kemudian mengaku dirinya, mendiagnosis dirinya, mengidentifikasi dirinya bahwa saya adalah Sigma male. Baik. Udah mah istilah Sigma male itu ngaco, kemudian itu juga self-diagnosis masih ngaco lagi. Dan itu gara-gara tes IQ. Maka itu masalah. Masalah yang kedua yang lebih mematikan lagi itu adalah tes IQ yang dimaksud itu bahkan masih digabungkan dengan pseudoscience. Tes IQ aja nggak bisa berdiri sendiri, bukan salah ya, tapi nggak bisa berdiri sendiri. Nah ini Indonesia udah nggak bisa berdiri sendiri, diukur untuk mengetahui sesuatu yang lebih umum, ditambah dengan pseudo. Ada psikotes yang misalkan menggunakan fingerprint. Ada psikotes yang menggunakan grafologi. Ada psikotes yang menggunakan
polling. Silahkan jawab ya, ini berikut. Kamu seperti apa? Oh gini, 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 dan sebagainya. Ini, aduh ya ampun, please lah Baraya. Jangan sampai menghancurkan anak-anak kita ketika anak-anak kita itu pada akhirnya salah mengidentifikasi diri, salah memahami diri sendiri, dan salah akhirnya mengambil sebuah keputusan. Misalkan anak masuk IPA IPS tergantung psikotes, dia nanti masuk jurusan tergantung psikotes, dan kemudian psikotesnya menggunakan fingerprint. itu pseudoscience. Baraya, saya nggak tahu apakah Baraya misalkan pernah mengalami dan oh iya ternyata benar dan sebagainya gitu ya, itu mau urusan nanti, tapi itu adalah pseudoscience. Jadi itu belum mencapai sebuah kesepakatan bersama tentang benar dan salahnya, dan banyak sekali metodologi-metodologi yang sebenarnya masih kacau dalam konteks itu dan tidak menjawab banyak hal. Itu masalah yang keduanya. Kemudian yang ketiga, yang lebih buruk dari yang buruknya lagi, itu adalah seperti yang Baraya alami tadi. Kecerdasan IQ Baraya itu ternyata lebih tinggi daripada rata-rata di seluruh dunia. Dan setelah dicek, ternyata memang selain tes IQ di Indonesia itu banyak yang tidak akurat dan metodologi dan serta pendekatannya tidak jelas. Kan pendekatan tes IQ itu banyak sekali ya, puluhan bisa sampai ratusan gitu. Ini untuk ini untuk ini, itu banyak sekali sebenarnya. Nah, kita tuh gak jelas pada bagian itu dan tidak akurat. Kenapa? Diduga, ini mah diduga aja ya, diduga bahwa tes IQ di Indonesia itu sengaja hasilnya dilebih-lebihkan agar perusahaan yang menyelenggarakan tes IQ itu bisa mendapatkan job yang terus-terusan. Kan misalkan gini, saya mewartakan kepada Baraya bahwa pesantren itu banyak pencabulan kasus di situ gitu. Nah, itu banyak orang yang tidak setuju walaupun faktanya jelas, tapi orang akan menutup. Karena apa? Karena itu adalah kabar buruk. Tapi kalau misalkan itu menyangkut kabar baik, misalkan Israel hancur di tangan Hamas, gitu misalkan ya, maka berita itu akan cenderung diterima, walaupun itu kebohongan. Nah, jadi sekarang dengan pikiran yang serupa seperti itu, tes IQ mungkin sengaja dibuat tidak akurat dan menampilkan angka-angka skor Baraya yang nilainya tinggi-tinggi itu, 120, 125, 130, 115, dan sebagainya itu, diduga itu sebenarnya adalah agar tes IQ itu menyenangkan dan akhirnya dia mendapatkan job terus-terusan dari sekolah, dari bimbel, dan lain sebagainya untuk dikontrak lebih lama lagi gitu. Diduga seperti itu. Tapi kan ya akhirnya ujung-ujungnya kita nggak bisa menghasilkan sesuatu yang akurat gitu. Ini salah satu masalah terbesar di Indonesia juga kan adalah kayak gitu. Dan bukan hanya tes IQ sebenarnya, ini menyangkut masalah banyak hal gitu. Misalkan sebuah kampus, gimana caranya supaya akreditasinya dapat nilai A? Ya salah satunya adalah berarti KKM-nya harus tinggi gitu, atau IPK-nya harus tinggi kan gitu ya. Jadi bukannya membuat si anak-anak itu pinter luar biasa sampai IQ-nya naik, bukan, tapi standar IPK-nya ditinggiin, direndahin gitu. Jadi anak-anak yang pemalas saja dapat IPK-nya itu 3. Baraya coba yang lulusnya di atas tahun 2006 itu IPK-nya itu selalu aja di atas 3,5, 3,4 gitu kan. Padahal belah-belah pas belajar, padahal belah-belah pas bekerja gitu kan. Ya itu masalah kita lah di Indonesia gitu ya. Semoga Indonesia menjadi lebih baik dan semoga Indonesia secara real bisa mengalahkan Cina dalam IQ. Karena biasanya IQ yang tinggi juga, kalau beneran kecerdasan dan IQ yang tinggi itu memang akan meningkatkan kesejahteraan manusia. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.